Shalom, shalom. Selamat pagi buat Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Tentunya buat kami yang ada di New York, selamat sore menjelang malam. Dan untuk Ibu Murni yang ada di Jerman, selamat tengah malam ya. Bapak Ibu, hari ini adalah hari Senin, kita memulai kembali renungan pagi bersama Sema Adonai setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan. Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati ya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami berkumpul di Jumsema Adonai. Dan kami percaya dalam waktu yang singkat ini, kami akan pergunakan untuk merenungkan kebenaran firman. Bapa, kami tahu Engkau akan berbicara kepada kami. Kami mau mempersiapkan hati kami supaya Engkau menyatakan isi hatimu ya Bapa. Pakailah Bapa firman Tuhan hari ini untuk menyatakan apa yang Engkau inginkan kepada kami semua. Hamba-Mu yang telah Engkau kirimkan, berkati dia Bapa. Urapi dia lebih lagi, lebih dahsyat Bapa, supaya dia bisa menyampaikan isi hati-Mu. Bapa, kami percaya Pendeta Daniel hari ini menerima urapan yang baru Tuhan, yang Engkau pakai setiap hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan renungan kami dari awal, pertengahan sampai akhir, dan kami percaya Allah Roh Kudus memampukan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita dengar pujian pertama yang akan dinyanyikan oleh Ibu Murni dengan tema Hatiku Percaya. Dipersilakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hati
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Kita selalu percaya ya kepada firman Tuhan yang luar biasa dan kita percaya atas penyertaan Bapa kita di sorga. Hari ini adalah tema yang sangat menarik. Pak Daniel telah mempersiapkan materi pelajaran buat kita ya. Pak Daniel ini membawa renungan, bukan renungan yang biasa, tetapi dia lebih menekankan tentang pengajaran tentang firman Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, berbahagialah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Topik yang pertama hari Senin adalah bagian part yang pertama dari mata hati yang terang, dan kemudian besok kita lanjutkan part yang keduanya dari tema yang sama. Kepada Bapak Pendeta Daniel, dipersilakan. Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat sore, dan juga selamat malam. Nah, pagi ini Bapak Ibu kita akan kembali membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Kelanjutan dari minggu lalu yang kita sudah baca dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, Efesus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai 23 berkata demikian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi segala sesuatu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan kita ini kita melihat bagaimana kualitas dari doa Rasul Paulus itu. Dan apa yang Paulus doakan kepada Tuhan ini bukan sesuatu yang bersifat materi semata-mata, tetapi Paulus berdoa untuk hal-hal yang sangat-sangat penting berkaitan dengan iman dan kerohanian daripada umatnya. Nah, minggu yang lalu dia berkata, aku senantiasa meminta kepada Tuhan supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Nah, itu sesuatu yang sangat-sangat prinsip di dalam kehidupan umat Tuhan, yaitu bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Nah, itu sebabnya maka seperti Bu Heni tadi sebutkan di awal itu, saya selalu mendasarkan renungan saya, khotbah saya itu kepada kebenaran Alkitab, ya, ayat-ayat yang saya gabung secara berdasarkan teori hermeneutik dan teori homiletik itu, supaya saudara bisa mendapatkan satu pemahaman yang
benar pemahaman yang komprehensif tentang siapa Allah yang saudara sembah itu dan apa yang dia inginkan. Nah, apa yang dia inginkan. Nah, seperti yang pada pagi hari ini Paulus doakan kepada Tuhan, ini tidak lain adalah keinginan Allah yang wajib saudara dan saya capai di dalam kehidupan saudara. Nah, karena itu kalau ada topik-topik the next level, ini saya temukan di banyak gereja-gereja yang menjadi background dari mimbar gereja itu, the next level. Nah, lalu the next level yang macam apa, saudara? Nah, ini yang Paulus sedang doakan itu, supaya jemaat itu meningkat kepada satu level yang lebih tinggi, bukan dari berkat jasmani, tetapi dari segi pemahaman tentang Allah, pengenalan tentang Allah, supaya dengan demikian, selama dia hidup di dunia ini, dia dapat memperkenankan Tuhan. Nah, kemudian dikatakan ada dan di sini. Nah, selain dia berdoa supaya jemaat memiliki roh hikmat, dia memiliki pewahyuan, juga dia meminta dan, nah itu, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Nah, dari frasa itulah saya membangun topik khotbah, memiliki mata hati yang terang. Saudara dan saya wajib untuk memiliki mata hati yang terang. Kita berdoa, Tuhan berikan aku ketenangan di dalam hatiku. Berikan aku kedamaian di dalam hatiku. Itu doa yang juga sangat prinsip. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Minta Tuhan supaya dia membuka mata hati saudara, membuka mata rohani saudara untuk melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat dengan mata jasmani atau dengan mata manusia, ya. Nah, apa yang Paulus doakan supaya dengan memiliki mata hati yang terang itu, apa yang menjadi tujuannya adalah supaya kamu mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Itu di ayat 8a. Dan supaya ia menjadikan hatimu terang, agar, nah ini agar ini sama dengan supaya atau sehingga kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya sudah include di dalam keselamatan, tetapi ada banyak orang Kristen yang ketika dia sudah merasa diri diselamatkan, dia dijadikan sebagai anak-anak Tuhan, itu ada sesuatu rasa yang kurang di dalam dirinya oleh karena dia tidak mengerti bahwa sesungguhnya di dalam panggilan Allah itu ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan dan Tuhan sudah sediakan bagi umatnya. Ya, ada kandungan yang terdapat di dalam panggilan Allah yang saudara hanya bisa melihat dan mengalami kalau saudara memiliki mata hati yang telah diterangi oleh firman Allah, diterangi oleh Roh Kudus, yaitu adanya pengharapan kekal, adanya pengharapan surgawi yang saudara tidak bisa dapatkan dengan pencapaian apapun di tengah-tengah dunia ini. Saya baca ayat-ayat yang lain, ya. Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan, ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, jadi Paulus di sini menekankan kepada jemaat di Roma supaya jemaat itu senantiasa memiliki pengharapan. Ya. Di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah persekusi, siksaan, pembunuhan yang
jemaat alami di kota Roma itu, Paulus menekankan kepada mereka supaya mereka senantiasa memiliki pengharapan. Karena pengharapan itulah yang akan membuat mereka senantiasa penuh dengan sukacita di dalam menjalani hidup ini. Seperti yang dia katakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah, ini Paulus mengharapkan itu kepada jemaat di Roma, karena memang saudara kalau kita baca di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan 10, sebab dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Ini apa maksud dari kata-kata itu? Karena Kaisar telah memposisikan diri dan juga telah diposisikan oleh pembesar-pembesarnya sebagai dewa yang setara dengan Allah. Orang harus sujud menyembah, orang harus berbakti kepada Kaisar Romawi. Lalu orang-orang yang tidak mau membaktikan diri atau menyembah kepada Kaisar, maka satu alamat pasti adalah mereka harus dienyahkan dari tengah-tengah dunia ini. Mereka harus ditangkap, disiksa, diperkelahikan dengan binatang-binatang buas, dikumpulkan di lapangan, disiram dengan ter, lalu dibakar, dijadikan sebagai api unggun, diikat di pohon-pohon di pinggir-pinggir jalan, disiram dengan aspal atau ter, baru kemudian dinyalakan menjadi obor pada malam hari. Ini sesuatu pengalaman yang dialami oleh jemaat-jemaat di kota Roma pada waktu itu, dan pada situasi itulah Paulus berkata, siapa yang percaya di dalam hati dia dibenarkan, dan siapa yang mengaku dengan mulut dia akan diselamatkan. Nah, apa yang membuat jemaat itu tetap mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di depan algojo-algojo dari Kekaisaran Romawi, tidak lain adalah pengharapan bahwa di dalam Yesus ada kepastian hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada keselamatan. Dan oleh karena itu, mereka tidak bergeser sedikit pun dari pengharapan mereka kepada Allah. Nah, jadi ini hal yang sangat penting yang saudara wajib miliki di dalam hidup saudara, yaitu hiduplah sebagai orang yang penuh dengan pengharapan. Ya, seringkali kita mendapatkan satu dorongan semangat, ayo tetap semangat, jangan menyerah, jangan putus asa. Ini apa, saudara? Mereka mau mengencourage, ya, mau memberanikan, mau menyemangati kita supaya kita terus berpengharapan di dalam hidup ini. Dan orang-orang yang punya pengharapan itu tidak akan mudah untuk dipatahkan, apalagi untuk dikalahkan. Beberapa waktu yang lalu saya diundang bersama dengan teman-teman untuk menghadiri ucapan syukur dari seorang pengusaha di Jakarta karena mamanya itu berulang tahun, bertepatan juga dengan ulang tahun pernikahan dari pengusaha ini. Nah, di dalam ibadah ucapan syukur itu, opung yang dirayakan ulang tahunnya itu bersaksi bahwa waktu dia masih kecil, anaknya itu masih sekolah, itu mamanya itu berjuang begitu keras sampai dia berkata harus lompat dari satu perahu ke perahu lain, bahkan lompat dari kapal ke perahu, dan pernah mengalami kecelakaan sampai kakinya itu patah oleh karena berjuang untuk mendapatkan barang yang dia harus jual itu demi menyekolahkan anaknya. Lalu dia berkata, kenapa saya berjuang begitu keras untuk melakukan pekerjaan itu? Karena saya berharap anak saya menjadi seorang sarjana. Saya berharap anak saya masa depannya lebih baik daripada kami, suami istri. Artinya opung itu dengan suaminya. Nah, jadi saudara-saudara, pengharapan itu akan membuat kita semangat untuk menjalani hidup ini. Pengharapan itu akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi segala tantangan.
karena kita percaya bahwa di balik daripada pergumulan hidup ini ada kemenangan yang gilang gemilang. Saya waktu masih di Jayapura, saya masih ingat, saudara ya, saya diajak oleh kakak untuk menghadiri, dia ambil kursus bahasa Inggris, lalu saya disuruh antar, tetapi saya nguping, mendengar dari luar. Lalu di dalam kelas itu, mereka mendapatkan pengajaran. Lalu ada satu ungkapan yang disampaikan di dalam kelas itu, baru dikatakan, there is sun behind the cloud. Ada matahari di balik awan yang gelap. Jadi ini satu ungkapan di dalam bahasa Inggris yang juga menjadi harapan, menjadi keyakinan semua orang bahwa sesungguhnya hidup ini diliputi dengan kegelapan, diliputi dengan awan yang pekat, tetapi yakin dan percayalah bahwa ada matahari di balik awan yang gelap itu. Nah, orang-orang yang memiliki mata hati yang terang akan selalu seperti itu di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Saya tadi agak telat masuk itu karena saya sibuk atau asik mempersiapkan bahan dari Mazmur pasal 23. Dan di situ saya sangat diberkati, saudara, bahwa mengiring Tuhan itu tidak ada jalan tol. Ya, jadi saya sempat apakah saya membuat tema tidak ada jalan tol di dalam Tuhan, atau ya biasa saja topik-topiknya. Tapi saya temukan di situ bahwa orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala itu jalanannya bukan jalan tol, tetapi digiring oleh Tuhan untuk melalui lembah-lembah kekelaman. Tuh. Nah, bagaimana orang yang tidak memiliki mata hati yang terang, mata rohani yang terbuka? Kalau diizinkan Tuhan melalui satu lembah yang penuh dengan kekelaman, maka bisa saja di sana dia akan bersungut, dia akan komplain, dia akan marah kepada Tuhan. Tetapi orang yang memiliki mata hati yang terang, maka dia akan seperti seperti Daud berkata, aku tidak takut bahaya, karena gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi ada pengharapan, ada pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang menjadikan dia sebagai gembala. Nah, ini saudara miliki harapan. Orang-orang yang punya pengharapan itu akan optimis, akan semangat di dalam menjalani hidup ini, sekalipun pada realitanya kita menghadapi banyak beban, banyak pergumulan, dan banyak tanggungan hidup ini. Nah, itu yang menjadi tujuan pertama kenapa Paulus berdoa supaya jemaat memiliki mata hati yang terang, itu adalah supaya jemaat itu memiliki pengharapan. Ya, di dalam suratnya kepada jemaat di Ibrani, bahwa pengharapan itu adalah sau, ya, seumpama jangkar yang akan menahan saudara tetap pada posisi sekalipun kapal itu diterpa dengan badai gelombang yang sedang bergelora. Ya, jadi miliki mata hati yang terang supaya saudara bisa melihat bahwa pengharapan saudara kepada Tuhan itu tidak pernah menjadi sia-sia. Yang kedua, apa tujuan Paulus mendoakan supaya jemaat itu memiliki mata hati yang terang? Adalah supaya jemaat mengerti kemuliaan yang disediakan Allah. Ya. Bukankah ini yang dicari oleh bangsa-bangsa? Bukankah ini yang membuat orang tidak kenal peri kemanusiaan untuk mencapai satu tingkat kemuliaan di mata manusia, dihargai, dihormati? Bukankah ini juga yang menjadi penyebab gonjang-ganjingnya dunia perpolitikan di Indonesia dan di belahan dunia manapun? Ingin menjadi yang mulia, yang menjadi terhormat di antara orang-orang yang lain. Dan orang-orang Kristen tidak perlu mengejar itu, tidak perlu mengorbankan orang lain untuk mendapatkan itu, karena sesungguhnya Allah telah menyediakan kemuliaan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, saya bacakan ayat lengkapnya dari ayat 18.
dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Ya, perhatikan, saya sudah sambung menjadi kalimat-kalimat yang utuh dengan warna ini, agar kamu mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tuh, ada perlakuan yang istimewa yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada orang-orangnya yang telah diselamatkannya, kepada orang-orang yang telah dikuduskannya, dan yang mau mengikut Dia sepenuh hati, sepenuh waktu. Paulus berkata di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan kelak. Jadi ada kemuliaan, ada kebanggaan, ada kesukaan yang sesungguhnya Tuhan telah sediakan. Nah, oleh karena itu maka pandanglah, lihatlah, pahamilah itu, bahwa ada sesuatu keadaan istimewa yang telah dipersiapkan Tuhan bagi saudara dan saya. Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dengan Allah, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita akan berdiri dan kita akan bermegah. Ya, kita akan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Akan menerima kemuliaan. Ketika Paulus di dalam surat-suratnya itu berbicara tentang pengadilan Kristus, itu ada satu kenyataan yang akan dialami oleh setiap orang-orang percaya, bahwa kita akan berdiri di hadapan Kristus untuk mempertanggungjawabkan atau untuk mendapatkan penilaian dari segala sesuatu yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini, berguna atau tidak berguna. Dan sungguh alangkah bahagianya, alangkah bangganya kalau kita berdiri di hadapan Tuhan, kemudian di atas kepala kita ini disematkan mahkota-mahkota. Itu adalah satu bentuk pemuliaan yang saudara akan terima kalau saudara selama hidup di tengah-tengah dunia ini selalu memperkenankan Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman-Nya. Maka saatnya akan datang, saudara akan berdiri di hadapan Kristus, dan di atas kepala saudara akan diletakkan mahkota. Mulai ada 5 macam mahkota itu. Ya, dan Yesus juga berkata, "Sabaslah hai hambaku yang setia, engkau telah setia di dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara-perkara yang besar." Dinaikkan, ditingkatkan, dimuliakan di dalam karir, di dalam tanggung jawab. Nah, Titus 2 ayat 12 dan 13. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, hidup adil, dan hidup beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau saudara mengikuti doktrin eskatologi itu secara sistematis, komprehensif, saudara akan melihat ada satu fase, ini dikatakan juga oleh Paulus di dalam Roma pasal 8 itu, bahwa ada saat nanti akan terjadi prosesi yang maha agung, yang maha akbar. Saya 1 minggu ini menghadiri satu undangan pernikahan
Dan ketika semua undangan itu sudah ada di dalam gedung, disuruh berdiri, berbaris di depan karpet merah yang akan dilewati oleh kedua pengantin dan kedua belah pihak keluarganya. Itu adalah satu prosesi pemuliaan kepada Raja Sehari, di mana semua mata akan tertuju kepada bagaimana mereka memasuki ruangan resepsi dan kemudian bagaimana mereka akan berjalan di atas karpet merah itu dengan penuh keanggunan. Nah, pada saatnya nanti Yesus akan turun dari awan-awan ke atas muka bumi ini yang Alkitab katakan disertai atau diiringi oleh malaikat-malaikatnya dan juga akan disertai dan diiringi oleh saleh-salehnya, akan turun ke atas muka bumi ini di dalam segala kemuliaan, di dalam tubuh kemuliaan, dan semua mata manusia yang ada di atas muka bumi akan tertuju kepada orang-orang yang turun dari awan-awan bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu. Itu adalah satu bentuk pemuliaan lain yang disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, maka saya mengajak saudara untuk berdoa kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa membuka mata rohani saudara, melihat betapa agung, betapa mulianya kemuliaan yang telah disediakan Tuhan bagi saudara dan saya. Saya tidak terlalu intens lagi untuk mengikuti kegiatan olahraga, tetapi saya masih cuplik-cuplik. Ya, saya perhatikan ketika Messi menuju kepada panggung kehormatan untuk mendapatkan piala kejuaraan, untuk mendapatkan penghargaan sebagai pemenang Ballon d'Or. Itu semua lampu sorot diarahkan kepadanya, seluruh stadion mata tertuju kepadanya, dan seluruh televisi di dunia itu akan menjadi pusat perhatian dari penggemar sepak bola. Seorang Messi berjalan menuju kepada panggung kehormatan. Nah, itu di mata manusia, saudara. Tapi saudara nanti akan mengalami kemuliaan yang lebih daripada itu. Maka itu sebabnya bersyukurlah, berterima kasihlah, walaupun saudara sedang mengalami masalah persoalan, tetapi justru ini yang Paulus katakan kepada Titus, kita dididik untuk meninggalkan segala kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan dengan itu kita berlayak untuk mendapatkan mahkota kehidupan, mendapatkan kemuliaan yang dari Tuhan. Ya, saya percaya saudara sudah mengerti proses untuk menjadi seorang atlet itu, dan saya tidak perlu menjelaskan itu. Untuk menjadi juara itu tidak doa, tidak bim salah bim, tetapi untuk menjadi seorang juara itu harus melewati satu proses latihan yang tidak ringan, ya. Karena itu saudara, kalau ada sedikit masalah, ya curhatlah sama Tuhan. Jangan curhat sama tetangga, karena orang bilang begini, kalau kita titip uang itu, semakin banyak tangan yang dilalui akan semakin berkurang nominalnya. Tetapi kalau kita titip perkataan, kita titip cerita, semakin banyak telinga yang mendengar, akan semakin banyak tambahan-tambahannya. Nah, oleh karena itu, pilih kepada siapa saudara akan bercerita. Dan terlebih sebelum saudara bercerita kepada orang lain, berceritalah di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara kepada saudara, bahwa aku sedang merancang engkau untuk mendapatkan kemuliaan daripadaku. Nah, saudara-saudara, itu yang kedua yang menjadi tujuan Paulus berdoa agar jemaat itu memiliki mata hati yang terang atau dibukakan mata hatinya oleh Tuhan, yaitu supaya jemaat mengerti betapa hebatnya kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Dan yang ketiga adalah agar kamu mengerti
betapa hebat kuasa Allah bagi orang-orang yang percaya. Ya, ini saya lupa kasih warna ini, tetapi saya dapat bacakan demikian. Ya, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya, aku berdoa supaya kamu memiliki mata hati yang terang, agar kamu mengerti, ya, baca dari ayat yang ke-18 itu, agar kamu mengerti betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Tuh, betapa hebat kuasanya. Nah, ini berbicara tentang otoritas yang disediakan Allah bagi orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga di dalam menghadapi segala tantangan, di dalam menghadapi segala persoalan dan pergumulan hidup, dia tidak akan kalah, tetapi dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Oleh karena apa? Oleh karena betapa hebat kuasa Allah yang tersedia bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan apa jaminan kuasa itu? Dikatakan sesuai dengan kekuatan kuasanya yang telah dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Nih, perhatikan huruf 1. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Pemerintah mana yang hebat di atas muka bumi ini? Ya, ada 3 kekuatan superpower: Amerika, Rusia, dan Cina. Ya, orang-orang akan kagum dengan kekuatan dari ketiga negara ini secara militer dan juga secara ekonomi. Ya, tetapi betapapun hebatnya pemerintah-pemerintah dari 3 negara besar ini, itu Alkitab mengatakan di sini, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang jauh lebih hebat daripada pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Bahkan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Sebutlah nama-nama penguasa yang saudara kenal. Presiden Kim, Korea Utara; Putin; Biden; Netanyahu; atau penguasa mana saja. Alkitab mengatakan di sini bahwa setiap nama yang dapat disebut itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Karena kuasa Tuhan telah terbukti bisa mengalahkan maut, bisa mengalahkan kematian. Karena Yesus yang sudah mati itu sudah terkubur di perut bumi selama 3 hari 3 malam itu. Dengan kuasa Allah dia bangkit, lalu kemudian didudukkan di sebelah kanannya di surga, melampaui segala kekuatan dan kekuasaan yang ada di atas muka bumi. Saudara ya, sedang belajar tentang okultisme. Saya berharap ini hanya menjadi pengetahuan dan tidak menjadi teror, saudara. Karena betapapun hebatnya dukun-dukun itu. Ya. Paulus berkata di sini bahwa Yesus yang saudara sembah, Yesus yang saudara layani, Yesus yang saudara ikuti itu adalah Yesus yang memiliki segala kekuatan kuasa di atas semua yang ada di bawah kolong langit ini. Karena itu jangan megah-megahkan, jangan besar-besarkan kekuatan iblis, karena tidak ada apa-apanya. Makanya saya sedih ada seorang pengkhotbah YouTube yang setiap kali dia tampil iblis, okultisme, pedukunan, praktek-praktek pedukunan yang dia bangga-banggakan, yang dia besar-besarkan. Sebenarnya di mata jemaat itu tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena di mata jemaat atau di dalam kehidupan jemaat itu, Yesus jauh lebih berkuasa, jauh lebih berotoritas dibandingkan dengan kekuatan apapun di atas muka bumi. Tetapi kemudian iblis bekerja di dalam hati jemaat, hati orang-orang Kristen, sehingga kemudian yang dibangga-banggakan itu adalah pendeta A, pendeta B. Oh, pendeta ini bisa mengusir setan. Oh, pendeta itu bisa mengusir setan gitu.
Padahal itu adalah permainan iblis yang mempimpong saudara, sehingga dari dukun yang satu saudara dialihkan ke dukun yang lain. Dari dukun dialihkan ke pendeta. Saudara memuliakan pendeta, memuliakan dukun-dukun. Itu adalah satu taktik iblis yang mempimpong saudara supaya saudara tetap ada di dalam kendalinya. Tetapi sekarang ketahuilah bahwa kekuatan dunia maya, kekuatan dunia rohani, kekuatan dunia jasmani, itu seluruhnya berada di bawah kontrol daripada Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, dan juga ada di bawah kontrol dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini kurang dipahami oleh banyak orang Kristen. Ada jemaat dulu yang saya layani, itu ketika jemaat menghadapi masalah, dia datangi ke rumahnya, lalu dia perkenalkan, yuk kita datang ke orang itu yuk. Nah gitu. Jadi dia bukan menolong jemaat, mendoakan jemaat supaya mata rohaninya terbuka dan memandang kepada kuasa Allah yang hebat itu, tetapi jemaat ini datang ke jemaat yang lain mengajak untuk pergi ke dukun-dukun dan orang-orang pintar itu. Ini jemaat-jemaat yang mata rohaninya belum terbuka, dan karena itu dia menjadi alat di dalam tangan setan untuk memperluas jaringannya, membawa orang-orang kepada kekuasaan setan. Nah, Roma pasal 1 ayat 2 dan 4, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Kalau sungguh-sungguh saudara memiliki Yesus, tidak ada mantra, tidak ada santet, tidak ada kiriman-kiriman yang bisa mempan kepada saudara, karena di dalam saudara ada kekuatan Allah yang melindungi, yang memproteksi, yang membarikade saudara, sehingga semua niat-niat jahat dari musuh-musuh, bahkan yang dari iblis itu, tidak akan pernah sampai kepadamu. Nah, itu sebabnya saudara, jangan membuka hati, membuka diri dengan memikirkan tentang kekuatan setan. Setan itu pecundang. Sejak Yesus mati di atas kayu salib, saya berkali-kali katakan, iblis itu sudah dikalahkan. Sudah dihukum. Oleh karena semua rencana-rencana iblis itu telah dipatahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Maka sekarang Alkitab mengatakan dari sejak zaman nabi-nabi sampai kepada zaman rasul-rasul, dinyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha kuasa, jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, raja, dan nama-nama yang dapat disebutkan di bawah kolong langit ini. Oh, ini saya salah tulis ini. Filipi pasal, Filipi pasal, ini bukan Filipi pasal 3, salah tulis. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, ya, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan segala lidah mengaku, ya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, segala lutut akan bertelut, sujud menyembah, takluk, menaklukkan diri kepada Yesus yang memiliki nama di atas segala nama, dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Oh, ya. Jadi Alkitab mengatakan Yesus adalah Tuhan. Kalau engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan,
di dalam dirimu ada kuasa. Ya, karena itu jangan mau dibimbangkan, jangan mau diragukan dengan ajaran yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Hari ini saya tegaskan lagi, Yesus adalah pemilik nama di atas segala nama. Yesus adalah pemilik otoritas di atas segala yang berotoritas, baik di atas muka bumi maupun yang ada di dalam surga. Dan karena itu, maka orang-orang yang memiliki Yesus itu di dalam dirinya ada kekuatan yang bisa mengalahkan semua kekuatan apapun di bawah kolong langit ini. Jadi saudara, jangan takut kepada setan-setan. Jangan takut kepada mimpi-mimpi buruk. Yaitu adalah intimidasi yang didatangkan oleh iblis. Karena itu maka Paulus berdoa, dan ini menjadi doa saya kepada saudara dan saya juga pada hari ini, supaya Tuhan tetap mencerahkan hati kita, agar mata hati kita tetap terbuka lebar untuk memandang betapa hebat kuasa Allah yang dinyatakannya kepada kita, yang sudah dibuktikan melalui membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, jadi saudara-saudara, ini pelajaran yang sangat penting, modal yang saudara wajib miliki. Karena saya pelajari bahwa ternyata pedukunan itu bukan hanya di zaman orang-orang primitif, bukan hanya milik orang-orang yang tertinggal secara intelektual, ya. Tetapi ternyata pedukunan itu dipraktekkan juga oleh orang-orang yang sudah mengalami kemajuan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ada teman yang menceritakan kepada saya bahwa ada seorang pengacara yang hebat di Jakarta ini dari suku Batak. Itu kalau dia pulang ke kampungnya, dia timba air dari kampung leluhurnya itu, karena di kampung itu dipercaya ada sebuah mata air yang dapat, ya itulah keyakinan mereka itu. Dan setiap kali pengacara kondang ini pulang ke kampung itu, dia pesankan kepada asisten-asistennya untuk membawa air itu ke Jakarta untuk entah diapakan, apakah diminum atau bagaimana, tetapi itu adalah satu bukti bahwa orang-orang yang sudah modern sekalipun itu ternyata masih mempercayai kekuatan-kekuatan magis dari benda-benda tertentu. Seperti orang-orang yang naik haji pulang membawa jerigen yang isinya air Zam-Zam itu. Nah, jadi ajaran ini relevan segala zaman. Bahwa jemaat harus terbuka mata rohaninya untuk melihat bahwa di dalam dirinya ada kuasa. Karena itu jangan lagi menggantungkan pengharapan atau pertolongan saudara itu kepada kekuatan-kekuatan yang saudara anggap selama ini memiliki kekuatan-kekuatan magis, pohon-pohon, tempat-tempat tertentu, air-air tertentu seperti yang tadi sudah katakan itu. Itu adalah kepercayaan-kepercayaan yang dibangun berdasarkan kepercayaan lama, tetapi sekarang sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus miliki satu keyakinan baru bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa, tidak ada otoritas yang melampaui kekuatan, kuasa, dan otoritas yang ada di dalam Kristus Yesus. Apa masalah, apa persoalan, boleh datang, tetapi kemenangan akhir adalah milik saya karena saya adalah milik Kristus. Itulah 3 hal yang saya sampaikan pada pagi ini sebagai part pertama dari orang Kristen yang memiliki mata hati yang terang. Dan kiranya apa yang saya sampaikan 3 poin ini membuat saudara itu semakin bangga punya Tuhan, semakin sukacita melayani Tuhan, dan semakin menggantungkan diri kepada Tuhan. Karena ternyata di dalam Tuhan itu ada hal-hal yang tidak dapat kita dapatkan secara dunia ini. Nah, kiranya firman Tuhan pada pagi ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu, sehingga saudara senantiasa kuat di dalam mengiring dan melayani Dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Bahwa sesungguhnya pengharapan itu betapa penting di dalam hidup kami. Pengharapan kami itu pasti.
Kami sungguh bersyukur karena Tuhan sedang merancang kami untuk mengalami kemuliaan yang luar biasa. Dan kami mengucap syukur karena Yesus adalah milik kami, pemilik kami, yang dengan itu kami memiliki jaminan kemenangan atas semua persoalan. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu pada pagi hari ini termaterai di dalam hati kami, supaya dimanapun kami berada, kami akan senantiasa mengucap syukur, bersukacita di dalam mengiring dan melayani Engkau. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus terus berbicara bagi umat-Mu, sehingga dimanapun mereka berada, mereka selalu memandang kepada Tuhan yang telah menyediakan segala hal yang sangat kami harapkan dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel. Hari ini belajar dari Rasul Paulus ya, bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Allah memanggil kita, dan kita adalah umat-umat pilihan Tuhan, dan kemudian apakah kita sudah paham setiap kita untuk mempermuliakan Tuhan ya. Jadi biarlah doa yang Paulus harapkan itu kepada kita juga kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mempermuliakan Tuhan dari berbagai aspek kehidupan kita. Dan agar dunia tahu betapa Allah kita itu berkuasa. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pujian yang kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Murni. Hatiku kepada Ibu. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biarlah setiap firman Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita, dan terang firman Tuhan itu tetap mengalir dalam kehidupan kita ya. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar di Jum Sema Adonai, kita akan mendoakan pokok-pokok doa yang telah disampaikan kepada kami. Saya berharap Bapak Ibu tetap stay bersama kami yang ada di Zoom untuk menopang doa-doa tersebut ya. Dan besok pagi kita kembali renungan bersama dengan topik yang sama, yaitu mengenai mata hati yang terang. Bagaimana kita memiliki mata hati yang terang di part kedua. Kita tetap dilayani oleh Pak Daniel Palungan. Hari ini Ibu Pendeta Suryani berhalangan karena Ibu Pendeta Suryani ada di negara Nigeria. Layani Tuhan di sana. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan selesai. Saya akan tutup di dalam doa. Nanti saya akan minta yang terakhir Bapak Pendeta Daniel Palungan untuk memberikan kita doa berkat. Mari kita satukan hati. Bapa Sorgawi, kami saat ini mau bersyukur dan berterima kasih atas renungan Sema Adonai ini. Kami sangat diberkati oleh hamba-Mu Pendeta Daniel Palungan. Bapa, kami bersatu hati saat ini memohon berkat-Mu secara khusus untuk Bapak Pendeta Daniel Palungan. Pakai dia Bapa lebih heran, lebih ajaib. Apa visi misi yang telah Engkau berikan kepada dia, biarlah semua itu dilancarkan. Bapak, di tahun depan, tahun Januari tanggal 15, akan dibuka sekolah online bersama-sama dengan siswa yang telah mendaftar ya Bapak. Pak Daniel memiliki hati ingin Bapak agar punya generasi yang bisa dipercaya kelak Tuhan untuk memberitakan firman sesuai dengan kebenaran firman yang mutlak dari
firman Tuhan saja. Bapa, biarlah semuanya ini rencananya, apapun yang dibutuhkan oleh Bapak Pendeta Daniel, biarlah Tuhan Engkau menolong dan mencukupkan. Berkati jemaatnya yang sedang digembalakannya ya Bapak. Berkati juga istri, anak, dan cucu-cucunya ya Bapak. Biarlah keluarga Pak Daniel akan selalu berbahagia bersamamu ya Bapak. Pertolongan-pertolonganmu Engkau akan selalu curahkan kepada keluarga Pak Daniel. Bapak, kami berdoa berikan dia kesehatan senantiasa. Dunia membutuhkan hamba-Mu ini Bapak untuk menyampaikan kebenaran firman. Bapak tolong Tuhan, biarlah pengajaran-pengajaran juga yang akan diajarkan di STT nanti maupun yang di sekolah online Tuhan. Bapak tolong juga Bapak mempersiapkan, membantu dia, memberikan kekuatan, memberikan hikmat untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas mengajarnya dengan baik ya Bapak. Bapak Sorgawi, terima kasih. Kami sebentar akan selesai Bapak, dan kami membutuhkan berkat yang dari Engkau. Bapak Pendeta Daniel, dipersilakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Daniel atas pelayanannya hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, saya juga memohon kepada Bapak Ibu yang telah mendengarkan firman Tuhan hari ini, punya teman, punya saudara, punya keluarga, bagikan video ini kepada mereka agar mereka juga bisa diberkati. Itu tugas yang mudah Bapak. Tinggal di forward aja, ambil videonya, terus kemudian di forward kepada mereka supaya mereka juga sama-sama diberkati seperti kita. Ingat visi dan misi yang diberikan Tuhan kepada kita agar firman Tuhan, agar pengajaran firman yang benar ini dapat terdengar di seluruh dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi.